Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan satu fungsi mayor dari data mining selain clustering dan klasifikasi, yaitu asosiasi. Analisis asosiasi merupakan teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Teknik asosiasi ini juga disebut sebagai affinity analysis atau market-based analysis. Ada beberapa algoritma yang digunakan, seperti a priori, generalized rule indication, dan hash-based. Untuk materi ini, Ibu akan menjelaskan mengenai teori a priori. Contoh dari penerapan asosiasi, misalkan untuk mengetahui kemungkinan pembelian barang di swalayan, sehingga pengelola dapat memperkirakan kesediaan untuk menyusun barang atau antisipasi harga. Nah, kenapa teknik ini disebut sebagai market-based analysis atau disebut juga sebagai analisis keranjang belanja. Tetapi selain dari mengenai pembelian di swalayan, fungsi dari teknik asosiasi ini salah satunya misalkan menentukan proporsi anak-anak yang dimana orang tuanya suka membaca dan mereka pun suka membaca, atau memprediksi degenerasi dari jaringan telekomunikasi, atau juga menentukan proporsi dari jumlah kasus untuk obat baru yang akan memberikan efek samping. Nah, itu bisa penggunaan teknik asosiasi bisa untuk menerapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, penting tidaknya suatu aturan asosiasi dapat diketahui dari beberapa parameter. Di antaranya ada support dan confidence. Support ini adalah persentase kombinasi item tersebut dalam database. Sedangkan confidence adalah kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Ada beberapa istilah yang digunakan yang nanti juga akan diberikan contoh-contohnya. Yang pertama adalah item. Item ini adalah barang yang dibeli atau barang yang akan menjadi objek kegiatan. Kemudian ada juga himpunan item, ini dilambangkan dengan I, yaitu himpunan dari semua jenis item yang akan dibahas. Kemudian item set adalah himpunan yang beranggotakan sebagian atau seluruh item yang menjadi anggota I. Frequent item set adalah ukuran berapa kali sebuah item set muncul sebagai bagian atau keseluruhan transaksi yang menjadi anggota daftar transaksi. Sedangkan item set sering adalah item set yang memiliki frekuensi item set minimal sebesar bilangan psi yang telah ditetapkan. Ada persamaan-persamaan yang digunakan. Pertama adalah aturan atau rule-nya, di mana jika A maka B. A disebut sebagai antecedent atau pendahulu, dan B disebut juga sebagai konsekuen atau pengikut. Kemudian A himpunan bagian murni dari B, A himpunan bagian dari B. Kemudian parameter yang digunakan untuk menentukan apakah baik tidaknya suatu aturan, salah satunya dilambangkan dengan support. Di sini S A maka B adalah peluang A dan B, yaitu jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi jumlah total transaksi pada database atau D. Sedangkan confidence dilambangkan dengan cons A maka B, di mana peluang B setelah A adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi jumlah total transaksi yang mengandung item A. Berikut ini adalah contoh penerapan asosiasi mengenai aturan-aturan yang akan bisa dibentuk dalam pembelian sayuran yang dibeli oleh para konsumen yang datang ke pasar. Di mana di sini ada 5 transaksi, kemudian jenis sayuran yang dibeli. Artinya, transaksi pertama, seseorang membeli bayam, tomat, buncis. Kemudian, transaksi kedua, ada orang yang membeli bayam, kangkung, wortel. Kemudian, transaksi ketiga, ada yang membeli wortel dan kangkung. Pada transaksi keempat, ada yang membeli tomat, buncis, bayam. Dan pada transaksi kelima, itu adalah wortel, bayam, kangkung, buncis, dan tomat. Jadi, kalau misalkan di swalayan, biasanya ini adalah nomor struk atau nomor kwitansinya. Nah, kemudian dari pembelian tersebut, buatlah aturan-aturan asosiasi dari data pembelian di atas. Sebelum kita membuat aturan-aturan asosiasi, ada baiknya kita mengenali istilah yang digunakan. Yang pertama adalah item. Item adalah barang-barang yang dibeli oleh para konsumen, yaitu bayam, tomat, buncis, kangkung, dan wortel. Sedangkan himpunan item keseluruhan itu adalah himpunan dari item-item yang tadi dibeli,
yaitu bayam, tomat, buncis, kangkung, dan wortel dalam notasi himpunan. Nah, untuk transaksi ke I, atau di sini ada 5 transaksi, kita bisa membuat himpunan masing-masing transaksi. Berarti himpunan transaksi pertama adalah bayam, tomat, buncis, dan seterusnya hingga transaksi kelima, wortel, bayam, kangkung, buncis, dan tomat. Nah, kalau kita mau menuliskan himpunan seluruh transaksi, itu di dalam database adalah transaksi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau diuraikan berarti tinggal uraikan dari data-data transaksi yang di atas. Item set adalah setiap himpunan bagian dari I yang tidak kosong. Sedangkan frekuensi item set adalah jumlah frekuensi dari setiap item set yang muncul. Contohnya, bayam. Ini adalah item setnya sebanyak 4 kali. Artinya, di tabel transaksi, bayam ini muncul pada transaksi 1, 2, 4, 5. Maka frekuensi item set bayam adalah 4. Kemudian, kalau kita lihat bayam dan tomat, itu adalah subset dari I. Muncul sebanyak 3 kali di tabel transaksi, yaitu pada transaksi 1, 4, 5. Maka frekuensi item set bayam dan tomat adalah 3. Kemudian ada juga yang membeli bayam, tomat, buncis, yang juga merupakan subset dari himpunan I. Muncul sebanyak 3 kali, yaitu pada transaksi 1, 4, dan 5. Maka frekuensi item set dari himpunan bayam, tomat, dan buncis adalah 3. Item set sering atau frequent item set. Item set ini memiliki frekuensi item set minimal sebesar suatu bilangan yang telah kita tetapkan terlebih dahulu dan kita beri notasi pi. Misalkan kita tetapkan pi sama dengan 3. Maka item set bayam, tomat, buncis, kangkung, dan wortel termasuk ke dalam item set sering karena muncul lebih besar sama dengan 3 kali atau sebanyak 3. Kemudian, item set bayam dan tomat juga termasuk sering, karena muncul lebih besar sama dengan 3 kali, yaitu sebanyak 3 kali. Selain itu, tomat buncis, kemudian kangkung dan wortel, dan bayam, tomat, dan buncis juga termasuk ke dalam item set sering, karena muncul lebih besar sama dengan 3 atau tepat 3 kali. Sedangkan item set buncis dan kangkung ini tidak termasuk ke dalam item set sering, karena hanya muncul kurang dari 3, atau kalau kita lihat dari tabel hanya sebanyak 1 kali, yaitu pada transaksi kelima saja. Kemudian ada juga istilah frequent K item set, yaitu frequent item set yang beranggotakan K buah item. Misalkan, kita tadi P-nya itu sama dengan 3, maka item set bayam termasuk frequent item set. Spesifiknya adalah 1 item set. Kemudian, yang lebih besar sama dengan 3 juga, contohnya adalah bayam tomat. Ini termasuk ke dalam frequent 2 item set. Sedangkan bayam, tomat, buncis termasuk frequent item set, spesifik lagi ada frequent 3 item set. Nah, kalau kita buat himpunan seluruh K item set atau kita notasikan FK, kita lihat F1 yaitu yang beranggotakan 1 dan memenuhi syarat lebih besar sama dengan jumlahnya 3 transaksi, yaitu seluruh anggota dari sayuran-sayuran tadi. Sedangkan untuk gabungan F2 yaitu adalah bayam tomat, bayam buncis, tomat buncis, kangkung, wortel. Nah, himpunan ini muncul tadi lebih besar sama dengan 3 atau tepat 3. Sedangkan kalau yang muncul ada 3 anggota itu hanya bayam, tomat, dan buncis. Nah, untuk 5, 4, dan 5 ini kosong karena tidak ada transaksi yang memenuhi syarat, artinya 4 atau 5 sayuran dibeli sekaligus, sebanyak lebih besar sama dengan 3 transaksi. Untuk memudahkan analisis asosiasi antar item dalam sebuah transaksi pada tabel pembelian, dapat dinyatakan dalam sebuah tabel representasi biner seperti berikut. Jadi di sini ada kolom dan ada baris. Kolom menyatakan jenis sayuran yang dibeli, sedangkan baris menyatakan transaksi. Di mana di sini transaksi 1, seseorang itu membeli bayam, tomat, buncis, itu diberi angka 1. Sedangkan kalau tidak diberi angka 0. Contohnya lagi adalah pada transaksi kelima, seseorang itu membeli bayam, tomat, buncis, kangkung, dan wortel, sehingga semua kolom itu diisi dengan angka 1. Inti dari teknik asosiasi adalah membuat aturan.
di mana aturan tersebut berbunyi jika A maka B. A disebut sebagai antecedent atau pendahulu, dan B disebut sebagai konsekuen atau pengikut. Nah, untuk membuat association rule atau aturan asosiasi, minimal diperlukan sebuah item sebagai antecedent dan sebuah item sebagai konsekuen. Dengan demikian, F1 artinya himpunan yang hanya memiliki satu item tidak dapat melahirkan rule. Rule hanya dapat dihasilkan melalui himpunan F2, F3, dan seterusnya, atau himpunan yang beranggotakan 2, 3, dan seterusnya. Contoh di atas, misalkan F2 itu adalah bayam dan tomat. Nah, dapat dibentuk aturan di mana satu item menjadi antecedent dan item lainnya menjadi sebuah konsekuen. Dari bayam dan tomat, ada dua aturan yang dapat dibuat, yaitu jika membeli bayam, maka membeli tomat, atau jika membeli tomat, maka membeli bayam. Nah, membeli bayam adalah termasuk sebagai antecedent karena setelah jika, sedangkan membeli tomat adalah termasuk ke dalam konsekuen karena setelah maka. Begitu juga dengan membeli tomat, maka membeli bayam. Untuk mengetahui aturan mana yang dipakai, tadi di atas sudah dijelaskan mengenai perhitungan support dan confident. Support adalah persentase kombinasi item dalam database dilambangkan dengan S, di mana jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi pada D. Makin tinggi confidence suatu rule, maka makin baiklah rule tersebut. Selain itu ada juga confident, di mana dinyatakan sebagai seberapa sering sih item-item dalam B muncul dalam transaksi yang berisi A, dilambangkan dengan confidence, di mana nilainya adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah total transaksi yang mengandung item A. Semakin tinggi rule support tersebut, maka makin baiklah rule tersebut. Nanti, untuk menentukan mutu aturan asosiasi yang akan digunakan, di ranking berdasarkan hasil perkalian antara support dan confident. Nah, dari contoh di atas mengenai pembelian sayur-sayuran, tentukan aturan-aturan yang digunakan berdasarkan nilai support dan confident-nya. Di sini, kita bisa menyatakan bahwa antecedent bisa lebih dari satu, tetapi konsekuen hanya satu. Jadi, untuk satu antecedent, misalkan himpunan bayam dan tomat. Artinya nanti bayam menjadi antecedent dan tomat menjadi konsekuen. Atau bayam dan buncis, atau kebalikannya. Ini artinya bayam menjadi antecedent dan membeli buncis adalah konsekuennya. Sedangkan kalau untuk yang dua antecedent, berarti dia memiliki 3 anggota. Artinya di sini bayam, tomat, dan buncis. Artinya nanti bayam dan tomat itu menjadi antecedentnya, sedangkan membeli buncis itu nanti akan menjadi konsekuennya, atau nanti kebalikan dari ketiga item tersebut. Cara menghitung support dan confident dapat kita lihat dari tabel berikut. Contohnya, aturan yang kita buat adalah jika membeli bayam, maka membeli tomat. Di sini, membeli bayam adalah antecedent, sedangkan membeli tomat adalah sebagai konsekuen. Nilai support adalah pertama kita hitung jumlah transaksi bayam dan tomat yang terjadi bersamaan. Di sini ada 3 transaksi, yaitu transaksi 1, 4, dan 5. Sedangkan jumlah data pada database atau semua data adalah 5 transaksi, sehingga nilai support ada 3/5 atau 60%. Sedangkan nilai confidence adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah total transaksi yang mengandung item A. Sehingga pertama kita hitung jumlah transaksi bayam dan tomat secara bersamaan. Ada 3 transaksi, yaitu transaksi 1, 4, dan 5. Sedangkan jumlah item pada antecedent, yaitu membeli bayam, ada 4 transaksi, yaitu transaksi 1, 2, 4, dan 5. Sehingga nilai confidence-nya adalah 3/4 atau 75%. Kemudian kita susun semua kandidat aturan asosiasi dengan satu antecedent, artinya yang terdiri dari 2 item, yaitu jika membeli bayam maka membeli tomat, dan kebalikannya adalah jika membeli tomat maka membeli bayam. Selain itu, yang memiliki nilai P lebih besar sama dengan 3 juga adalah bayam dan buncis. Sehingga ini juga kita bisa buat aturan, yaitu jika membeli bayam maka membeli buncis, dan jika membeli buncis maka membeli bayam. Hingga terakhir adalah jika membeli wortel maka membeli kangkung. Nilai-nilai tersebut bisa dilihat dari data yang kita buat sebelumnya. Nah, untuk perhitungan support dan confident, ini sama dengan perhitungan contoh dari yang pertama. Sehingga kita bisa tetapkan support dari semua aturan adalah 60%. Sedangkan confident untuk membeli bayam maka membeli tomat adalah 75%,
Begitu juga untuk membeli bayam, maka membeli buncis juga sebanyak 75%. Sedangkan yang lainnya adalah 3/3 atau 100%. Selain dari aturan yang terbentuk dari satu antiseden, kita juga tadi bisa membentuk suatu aturan yang terdiri dari dua antiseden. Artinya, suatu himpunan memiliki 3 anggota item set yang jumlahnya atau frekuensi item setnya lebih besar sama dengan 3, atau P-nya lebih besar sama dengan 3. Yaitu kita menemukan ada bayam, tomat, dan buncis yang memiliki frekuensi item set sebanyak 3. Nah, inilah yang bisa menjadikan suatu aturan. Sudah dikatakan tadi bahwa antiseden bisa lebih dari 2, sedangkan konsekuen hanya ada 1. Sehingga kombinasi yang bisa terbentuk dari item bayam dan tomat dan buncis, itu pertama adalah membeli bayam dan tomat maka membeli buncis, kemudian membeli bayam dan buncis maka membeli tomat, dan terakhir adalah membeli tomat dan buncis maka membeli bayam. Oke, kita contohkan di sini adalah untuk yang membeli bayam dan tomat maka membeli buncis. Membeli bayam dan tomat sebagai antiseden dan membeli buncis adalah sebagai konsekuen. Karena tadi ingat konsekuen hanya ada satu, sedangkan antiseden bisa terdiri dari lebih dari satu, yaitu bayam dan tomat. Nah, nilai supportnya pertama adalah kita hitung jumlah transaksi bayam, tomat, dan buncis secara bersamaan. Di sini kita menemukan 3 transaksi, yaitu 1, 4, dan 5. Sedangkan jumlah data pada database ada 5 transaksi, sehingga nilai supportnya adalah 3/5 atau 60%. Sedangkan nilai confidence-nya adalah, pertama kita hitung jumlah transaksi bayam, tomat, dan buncis secara bersamaan. Di sini juga kita menemukan ada 3 transaksi, yaitu transaksi ke-1, 4, dan 5. Sedangkan jumlah item pada antiseden yaitu membeli bayam dan tomat juga terjadi sebanyak 3 kali transaksi, yaitu sebanyak transaksi 1, 4, dan 5. Sehingga nilai confidence-nya adalah 3 dibagi 3 atau 100%. Jadi, tabel kandidat aturan asosiasi dengan dua antiseden terbentuk 3 aturan, di mana terjadi kombinasi antara bayam, tomat, dan buncis, di mana ada yang menjadi antiseden maupun konsekuen. Support dan confidence dihitung seperti yang telah dijelaskan tadi, di mana di sini support semuanya adalah 60%, sedangkan confidence adalah 100%. Untuk mengetahui mutu dari aturan asosiasi, kita bisa menghitung support dikali dengan confidence, di mana setiap aturan, baik yang satu antiseden maupun dua antiseden, kita kalikan nilai support maupun confidence-nya dan dihasilkan seperti pada tabel berikut. Atau kita juga bisa menentukan bahwa aturan yang dibuat adalah misalkan confidence lebih besar dari 80%, sehingga aturan yang hanya 75% ini kita bisa tidak masukkan sebagai kandidat aturan. Kemudian untuk nilai perkalian antara support dan confidence untuk yang dua antiseden pun sama. Di sini kita kalikan antara 60% kali 100% yaitu 0,6. Nah, kemudian aturan-aturan yang dipakai ini kita tentukan dengan nilai perkalian support confidence yang terbesar, atau kita bisa memberikan nilai batas tertentu seperti tadi sesuai dengan keperluan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai aturan asosiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.